Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa saya, kita semua tetap tekun, tetap setia dalam menghidupi apa yang sedang kita bangun. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sedang mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa punya pemahaman menanggapi tentang amanat agung antara penginjilan dan pemuritan. Karena tanpa penginjilan dan pemuritan, gereja kita cuma ada, tetapi sudah tidak ada sebenarnya, karena tidak akan pernah punya dampak apapun. Bahaya sekali kalau kekristenan kita tidak lagi melakukan yang namanya amanat agung, memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Karena itu sebelum kita lebih jauh masuk dalam pembelajaran kita jangan lupa membaca Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 22 ayat 21 mulai sampai pasal 23 ayat 16. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 47. Dan kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai 38. Dan kitab Amsal untuk kita bisa terus belajar hikmat Soleman dari pasal 13 Amsal ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya kemarin sudah mengajak dan mengajar Bapak Ibu bahwa pemuritan itu seperti seorang yang magang. Seorang dokter di training, ditemanin sama dokter yang ahli supaya dia dipersiapkan bisa menanganin pasien-pasien. Dokter yang senior ini mengajari dokter-dokter muda, dokter-dokter yang baru. Dalam setiap prakteknya, dokter-dokter muda ini harus mengikuti, mendengarkan, meresapi, memperhatikan. Dan ini butuh waktu, butuh proses. Sama seperti Musa dan Yosua. Yosua itu mengikuti, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang magang, terus mempelajari, mendengarkan pengalaman-pengalaman Musa. Dan sudah bisa bayangin kalau gereja tidak melakukan ini, gereja hanya akan menjadi Kristen, orang Kristen yang cuma beragama, tidak bertumbuh. Karena itu salah satu target pertumbuhan pemuritan kita adalah bagaimana semua orang mencapai kedewasaan. Ada tahap-tahap pertumbuhan. Jadi seorang murid adalah orang-orang yang setia mengikuti gurunya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita menjadi gereja pembuat murid yang menjadikan murid. Kita perlu menolong. Tindakan kita adalah menolong orang-orang untuk bertumbuh, bukan untuk menghalangi mereka, melukai mereka. Tapi kita perlu dengan kasih dan penerimaan. Karena itu Bapak Ibu yang sedang masuk dalam proses pemuritan, kau perlu punya hati seorang anak, hati yang mau mengikuti. Jadi kita perlu belajar bahwa ada tahap-tahap sampai orang-orang yang kita temenin ini bisa terampil. Orang-orang yang kita latih ini bisa muncul satu hari, bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh di dalam kedewasaan rohani mereka. Jadi karena itu ada beberapa proses yang saudara perlu tangkap, perlu ketahui bahwa ada tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang menjadi kakak rohani atau bapak atau ibu rohani. Jadi bagian kita hal-hal yang saudara dapat lakukan untuk menolong orang lain dalam perjalanan rohani mereka. Jadi kita yang lebih dewasa, yang lebih rohani ini, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab atas pertumbuhan rohani memang tidak terletak hanya kepada pembuat murid saja. Jadi ada proses, ada tanggung jawab bagian dari orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, tapi juga ada tanggung jawab dari orang-orang yang dimuridkan. Jadi kita atau saya atau saudara sebagai pemimpin-pemimpin tidak dapat melakukan bagian mereka. Dan kita juga nggak bisa melakukan bagian Tuhan. Kita hanya bertanggung jawab adalah bagian kita. Jadi bagian kita adalah para pemurid menolong orang lain dalam perjalanan rohani mereka. Bagian orang yang dimuridkan adalah tanggung jawab orang-orang yang dimuridkan juga, yang bersangkutan. Jadi kalau dia memang nggak tertarik untuk bertumbuh, tidak ada yang benar-benar bisa kita lakukan lagi selain terus berdoa. Ada bagian daripada orang yang dimuridkan itu sendiri. Kalau dia yang bersangkutan nggak merespon, nggak ada kerinduan untuk kehausan untuk berubah, agak sulit juga. Ada bagian Tuhan. Jadi ada bagian si pemurid, ada bagian murid, ada bagian Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Tuhan dalam menolong orang untuk bertumbuh dan berkembang secara rohani. Hanya Tuhan yang dapat mengubah orang dan menghasilkan perubahan hidup yang menetap. Jadi saudara harus paham betul-betul tanggung jawab kita sebagai pemimpin yang memuridkan,
tetapi kita perlu memimpin dalam terang firman Tuhan, belajar sabar, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sambil kita peka pada kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan. Karena kita tidak bisa mengubah orang, hanya Tuhan. Bagian kita adalah menemani orang-orang ini. Kalau saudara bisa mempraktekkan hal ini, memahami, jadi kita nggak mengambil bagian Tuhan, kita nggak mengambil bagian si pemurid, kita bertanggung jawab dengan bagian kita. Karena itu perlu kita semua bertumbuh. Jadi ada tahap-tahap yang harus kita perhatikan, yaitu tahap yang pertama adalah kita perlu menyentuh orang-orang yang memang di luar Tuhan. Secara rohani dia mengalami kematian secara rohani, mati rohaninya. Jadi tahap pertama adalah kita menjangkau orang-orang yang secara kerohanian dia tidak bisa, memang mati secara rohani. Dia perlu didamaikan dengan Tuhan, dia perlu diinjili, kita perlu memberi identitas yang baru, destiny yang baru kepada orang-orang seperti ini. Sebagai murid yang sudah diselamatkan, kita harus bertumbuh dalam identitas baru kita. Karena itu saya mengajak, mendorong saudara semua, ini bukan soal apapun, tapi bagaimana dalam proses yang dirancang Tuhan. Seperti kata Efesus bahwa kita ini dulunya semua sudah mati di dalam dosa, jauh dari kasih karunia Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Saya coba mengajak kita untuk hari-hari ke depan belajar tahap-tahap yang perlu dilewati oleh seorang murid Tuhan. Karena itu kita perlu fokus, yang pertama adalah orang-orang ini adalah yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mati secara rohani. Efesus pasal 2 saya baca untuk kita semua, ayat 1 sampai ayat yang kelima, bunyinya seperti ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita perlu berdoa, mendoakan tahap pertama untuk menghadapi orang-orang yang mati secara rohani, orang-orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Nah, orang-orang ini perlu kita jangkau. Jadi kita perlu memandang pemuritan untuk memberikan destiny kepada mereka. Kita mendorong mereka, kita melatih mereka, kita memberi identitas kepada mereka. Jadi kita mengingatkan bagaimana mereka harusnya dalam Tuhan, bagaimana hidup mereka, bagaimana kita menghubungkan antara Tuhan dan mereka dengan Tuhan. Karena itu ini tahap pertama yang harus kita pahami, bahwa kita perlu menjangkau orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Pada tahap ini mereka perlu menerima Kristus, karena mereka masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka ini merupakan orang-orang yang menolak Tuhan. Mereka juga sedang dalam pencarian, mungkin mencari Tuhan. Karena itu saya berdoa supaya kita bisa masuk ke dalam tahap-tahap ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah Tuhan. Tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya kami berdoa. Berikanlah roh hikmat dan wahyu kepada kami semua, untuk kami mulai terbakar hati kami dengan hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Apa artinya sisi dunia kalau kami kehilangan nyawa kami? Karena itu Tuhan, bukakanlah, curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan ajari kami, tolong kami untuk bisa memberi destiny, memberikan identitas, memberikan tujuan, nilai-nilai hidup mereka ya Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang secara rohani mereka mati, hidup tapi mati. Pertemukan kami dan kami bisa melayani mereka dengan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.